Alhamdulillah kita bisa hadir di acara pelatihan terkait pengembangan kapasitas para tokoh agama se-Jatinegara terkait dengan isu perlindungan anak dan perempuan terhadap tindak kekerasan, terutama tindak kekerasan seksual. Ini menjadi acara penting yang harus diikuti oleh tokoh agama karena ini memberikan insight baru kepada tokoh agama. Selain tokoh agama paham dengan nilai-nilai keislaman, hukum-hukum keislaman, tokoh agama dalam hal ini tokoh agama Islam harus juga dibekali oleh perspektif sosial humaniora. Artinya perspektif ini harus dimiliki agar di masyarakat setelah mengetahui hukum Islam, para tokoh agama juga bisa mengkomunikasikan hukum-hukum Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ditambah dengan pengetahuan yang didapat di acara ini. Apalagi isu yang diangkat cukup seksis, cukup bagus, dan ini sangat benar-benar dibutuhkan karena peran tokoh agama dalam perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan terlihat masih minim karena yang dilakukan di lapangan kalau dilihat itu hanya instrumen-instrumen tertentu saja atau organisasi-organisasi tertentu saja. Kalau dilihat dari peran tokoh agama Islam itu masih kurang pendampingan yang dilakukan oleh para ustadz, para kiai terhadap kasus human trafficking, kasus pemerkosaan, kasus pelecehan itu masih bisa dibilang masih minim dan memang juga masih minim juga kapasitas pengetahuannya. Nah di acara ini yang saya pribadi atau selaku Dewan Kota mengapresiasi acara ini untuk membantu meleverage kemampuan dan pengetahuan para tokoh agama di Jatinegara. Harapan saya ke depan acara seperti ini dimasifkan, acara ini lebih eskalatif, lebih luas lagi, tidak hanya menyentuh Jatinegara, tetapi tokoh agama di luar Jatinegara. Karena memang isu terkait dengan tindak kekerasan perempuan dan anak ini sudah isu yang nasionalis, isu yang sudah mengglobal juga. Dan kita ingin Islam juga mampu merespon kejadian-kejadian di luar sana yang tadi ada pertanyaan, apakah yang bisa dilakukan oleh agama terhadap pemeluknya atau terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nah, di acara ini para ustadz, para tokoh agama dibekali dengan kemampuan untuk menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam bentuk perlindungan itu tentu saja mempunyai konsekuensi, harus dibekali dengan pengetahuan regulasi. Nah, di acara ini kalau bisa dan nanti di acara tambahan berikutnya pengetahuan regulatif terhadap tokoh agama perlu dimasifkan sehingga kita mengadvokasi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan apapun, tokoh agama bisa mempunyai peran penting dan ini menjadi poin penting juga untuk pemerintah lebih mampu lagi merespon kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan para tokoh agama ini agar bisa berperan aktif dalam pelatihan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Yang saya hormati panitia dari teman-teman Wanapisi dan FKMJ. Alhamdulillah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita ragam hikmat. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat ini, berkumpul untuk menimba ilmu, menambah wawasan kemanusiaan kita dalam latihan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Semoga kehadiran kita pada pagi hari menjelang siang ini menjadi salah satu amal soleh kita, bisa menjadi salah satu wasilah penambahan keilmuan kita, dan semoga ini menjadi salah satu pertemuan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga muslim, kepada para sahabat dan seluruh pengikutnya senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Semoga kita yang hadir di sini termasuk di dalamnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, berbahagia sekali pada
Kalau kami sepertinya terlalu abstrak. Tapi alhamdulillah teman-teman di sini kelompok kami hebat-hebat mampu menafsirkan apa yang ada di gambar ini. Pertama, penafsiran kami, dan ini masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Pertama, melindungi anak dari paparan kata-kata yang tidak baik. Kalau lihat dari gambar ini bapak sama ibunya lagi tanda kutip ya, sedang bercengkrama keras gitu. Jadi anak diproteksi agar tidak mendengar apa-apa yang tidak pantas untuk didengar. Yang kedua, tugas orang tua, ibu dan anak melindungi dari segala jenis kekerasan. Yang ketiga, pola pengasuhan anak yang seimbang antara ayah dan ibu. Yang keempat, menggambarkan pola asuh yang yang benar sesuai dengan konsep parenting. Lalu pola asuh yang overprotective. Apakah masih sesuai dengan kondisi hari ini? Tergantung dari situasi dan kondisi di keluarga dan lingkungan. Karena apa? Memang penerapan konsep overproteksi disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang ada, karena melihat perbedaan-perbedaan kondisi kita. Gitu. Kalau kami memahami dalam konsep pendidikan anak itu ada konsep sterilisasi dan konsep imunisasi. Jadi anak dikasih imunisasi terkait dengan hal-hal yang buruk seperti apa, lalu sterilisasi ini yang kami hindari, dan ini jangan sampai terjadi. Anak dibikin tidak tahu apa-apa. Jadi dari gambar ini kami menyimpulkan dari apa yang tadi dipaparkan bisa menjadi hal yang bisa diterapkan, bisa juga tidak. Jadi itu mungkin kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak M. Barokah dengan Ibu Aziza, Bu Yeti, dan saya sendiri Setiawan. Ini terlihat bahwa orang tua yang sangat membanyakan anak, di mana anak sibuk dengan dirinya sendiri. Sebenarnya orang tua saking sayangnya tidak mengikutsertakan anak dalam kerja sehari-hari di rumah. Sehingga sini ada suatu pola asuh yang salah. Dengan ini saya persilakan kepada Ibu Aziza untuk memaparkannya, karena dia kan perempuan ya lebih inilah. Mundur. Baik. Kedengaran suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mempersingkat waktu. Kita bisa lihat di sini ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Gambar di sini adalah pola asuh yang kurang baik menurut saya, kurang baik dan kurang tepat. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini yaitu anak dengan asyiknya dia menonton dan orang tuanya bekerja, ada yang nyapu. Ya, jadi di sini ya hasil dari diskusi kita tadi yang beberapa menit tadi, orang tua sibuk bekerja membersihkan rumah, anak tidak ikut membantu, dan gambar ini tidak sesuai dengan pola asuh yang baik, ya, menjadi anak malas dan tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan lingkungan. Jadi di sini asik, anak asik sendiri. Padahal di sini, ya, di sini kita bisa lihat, di sini bisa akan membangun komunikasi antara orang tua dan anak. Kalau anak dilibatkan dalam pekerjaan rumah, selain bisa berkomunikasi dengan anak dengan orang tua, anak juga akan lebih peka, mempunyai rasa tanggung jawab, ya, tanggung jawab di rumah. Kalau di rumah aja dia ada tanggung jawab, bagaimana nanti di luar? Pasti dia akan bertanggung jawab, ya kan? Terus juga kepedulian dia terhadap lingkungan, dia akan peka. Makanya kita selaku orang tua sering-seringlah membangun komunikasi yang baik dalam segala kegiatan yang ada di rumah. Kegiatan yang ada di rumah. Ya. Terus juga supaya anak tidak besar kepala, ya kan? Anak tidak besar kepala, dimanjakan oleh orang tua. Kalau anak udah manja, masya Allah repot bu, ya kan? Siapa yang mau bersihin rumah? Ya kan, bukan masalah rumah aja, segala sesuatunya. Oleh karena itu di sini, yuk kita sama-sama kita belajar di sini bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana membangun komunikasi yang baik kita dan anak-anak kita. Itu aja ya dari kita kelompok 5. Mohon maaf
segala kekurangan dan kesalahan. Izin Pak Kiai, maafin deh Pak Kiai kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, udah sah sekarang. Udah nggak Pak? Iya. Nanti kan bisa dibalikan lagi sama anak. Lah kan ibu yang maunya itu. Bener nggak Pak? Biasanya begitu. Ibu yang kuliah sana. Ya. Benar. Kita masuk yang kedua, yaitu orang tua yang otoritatif. Ya, contohnya mendengarkan anak, mendiskusikan dengan anak sebelum mengambil keputusan. Ini yang paling bagus, benar nggak Pak? Jadi kita harus mendengarkan anak, apa sih keputusan anak, dan menerapkan disiplin, menjelaskan mengapa suatu perilaku. Perkenalkan, saya Sartimanto dari Forum Pengusaha Mikro Jatinegara. Saat ini kita sedang bersama-sama dengan tokoh agama MUI Kecamatan Jatinegara untuk sama-sama diskusi tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Jadi kegiatan hari ini kita sama-sama berdiskusi membekali teman-teman tokoh agama dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kegiatan ini akan berlangsung. Ini kegiatan yang kedua. Sebulannya kegiatan pertama dilakukan pada bulan Mei. Ini lanjutan yang kedua. Harapannya dari kegiatan ini teman-teman dari tokoh agama memahami jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dan bagaimana cara mencegah dan mengedukasi masyarakat kita tentang mencegah kekerasan seksual yang bisa terjadi kepada anak-anak. Ini kerjasama antara FPMJ, MUI Kecamatan Jatinegara, Wahana Visi Indonesia, dan MJPA Masyarakat Jatinegara Peduli Anak. Pengajaran anak, pengajaran orang tua, juga itu bisa menyelipkan materi-materi perlindungan anak ini. Ya, mungkin nanti pada akhirnya setiap persoalan ini bisa kita pahami sama-sama ya. Ya, harapannya kekerasan yang terjadi pada anak bisa kita kurangi dan akan lebih bagus kalau memang menghilangkan jenis-jenis kekerasan yang terjadi kepada anak-anak.